Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Teristimewa di dalam minggu-minggu Advent ini, di mana semua orang percaya disiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan di saat ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dan merenungkannya, baiklah mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami diizinkan Tuhan untuk ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Roh Kudus, Tuhan tercurah atas kami sekalian. Baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, maupun pemirsa Klavos Sukacita di mana saja yang berada, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami semua ada di dalam satu roh, sehingga di dalamnya kami bersama-sama memahami apa maksud Tuhan dari firman ini untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua ya Allah, karena kami telah siap diri untuk mendengarkannya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Dan pemirsa Klavos yang memegang Alkitab dapat melihat pada Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, judul pembacaan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini, bagian tema yang akan kita renungkan adalah keselamatan disediakan Tuhan bagi kita. Keselamatan disediakan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara masalah keselamatan, setiap orang akan berupaya untuk menggapai keselamatan itu. Bahkan setiap orang akan berusaha semaksimal mungkin sehingga keselamatan itu menjadi miliknya. Nah, namun sampai sejauh mana usaha yang dilakukan oleh setiap orang untuk meraih keselamatan itu?
keselamatan di sini bukan berarti hanya keselamatan saat ini saja, tetapi keselamatan yang dicari sebagai orang-orang percaya adalah keselamatan baik hari ini maupun keselamatan yang nanti. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema kita tadi bahwa keselamatan disediakan Tuhan bagi kita. Nah, apa yang harus Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya lakukan untuk mendapat keselamatan yang telah disediakan Tuhan bagi kita? Nah, mari kita melihat pembacaan kita di saat ini, bagaimana Paulus melihat adanya satu ancaman yang terjadi ya di tengah-tengah jemaat Filipi yang dapat memecahkan kesatuan jemaat di Filipi. Bapak Ibu, ketika kesatuan jemaat terpecah belah, maka di sini menjadi pintu untuk bagaimana keselamatan itu tidak menjadi milik jemaat atau milik kita. Nah, yaitu di mana timbul sikap mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain. Sikap sombong juga dapat menghancurkan hubungan antara pribadi setiap orang dengan orang lain. Bahkan kesombongan ini juga akan merusak hubungan kita dengan Allah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, orang dengan sikap seperti ini senang mendapatkan pujian ya bagi dirinya sendiri dan menganggap dirinya paling hebat dari orang lain, menganggap dirinya seperti manusia super yang bisa melakukan segala-galanya. Nah, sehingga Rasul Paulus mau menyarankan kepada jemaat di Filipi supaya Roh Kristus atau menasihati mereka agar bagaimana memiliki Kristus di dalam kehidupan orang-orang di Filipi pada waktu itu. Di mana Rasul Paulus mulai mengawali, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Nah, di sini Paulus mau supaya bagaimana setiap orang percaya keselamatan telah disediakan oleh Tuhan. Nah, sehingga ketika keselamatan itu disediakan oleh Tuhan, maka sebagai orang-orang percaya yang ingin diselamatkan, kita harus memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Nah, sehingga ketika hal-hal ini telah kita miliki di dalam kehidupan kita, maka kita akan jauh dari apa itu kesombongan, apa itu pementingan diri sendiri. Nah, karena ketika Kristus ada di dalam kehidupan kita, Kristus menjadi utama, maka di sini ada kerendahan hati. Nah, Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana hidup Kristus yang di dalam kealahannya tetapi mau merendahkan diri sebagai manusia, bahkan merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, keselamatan telah disediakan Tuhan bagi kita di dalam pribadi Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita, merendahkan dirinya. Nah, untuk itu ketika Allah telah menyediakan keselamatan, Tuhan telah menyediakan keselamatan, mari kita miliki keselamatan itu. Bagaimana kita memiliki keselamatan itu? Dengan kita mau merendahkan diri, hidup di dalam Kristus, mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus sendiri rela melepaskan identitas dengan segala hal haknya, walaupun ia adalah Allah, ia rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Ia mengabaikan kemuliaan dirinya
dengan membiarkan dirinya dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Nah, perhatikanlah bagaimana Yesus telah merendahkan dirinya. Pekerjaan Yesus dalam merendahkan dirinya adalah untuk keselamatan yang disediakan Allah bagi orang-orang percaya. Nah, sekarang bagaimana kita di dalam meraih keselamatan itu? Nah, untuk itu Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Filipi, bahkan kita, untuk bagaimana kita merendahkan diri. Merendahkan diri memang bukan perkara mudah, sebab itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian. Kita harus dengan rela, ya, dengan sukacita. Merendahkan diri bukan kita melakukan dengan secara paksa, tetapi memang suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk itu kita dianjurkan atau kita dituntut sebagai orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan. Ketika kita memiliki keselamatan itu, mari kita belajar juga untuk merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti kita kalah. Merendahkan diri bukan berarti untuk kita diremehkan. Merendahkan diri berarti tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Tetapi merendahkan diri di sini mau menunjukkan bahwa jati diri kekristenan kita seperti yang diajarkan Kristus bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan Bapak Ibu, ketika kerendahan diri itu ada pada setiap orang percaya, ya kita semua percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua percaya bahwa di dalam kerendahan diri itu maka keselamatan, kedamaian, suasana yang harmonis itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Ketika Kristus merendahkan diri bagi kita, maka bagi kemuliaan namanya juga kita mau merendahkan diri. Merendahkan diri bukan untuk kemuliaan kita, tetapi merendahkan diri untuk kemuliaan Allah. Sehingga keselamatan yang disediakan Tuhan itu menjadi milik kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap kekudusan-Mu ya Allah. Ketika kami diingatkan tentang firman-Mu di saat ini, kami menyadari Tuhan, terkadang kami ada dalam kesombongan, terkadang kami ada dalam mementingkan diri sendiri, terkadang kami lupa akan orang lain yang membutuhkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk mau merendahkan diri, sehingga di dalam merendahkan diri itu kami menyadari bahwa sesungguhnya kami diperlukan, bahwa sesungguhnya kami juga mendapat bagian di dalam kehidupan sesama kami. Ajarlah kami Tuhan di dalam seluruh hidup ini mengerjakan keselamatan yang telah disediakan Allah, seperti Kristus yang telah merendahkan diri bahkan sampai mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Roh Kudus menolong kami semua untuk merendahkan diri di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati Klavos Sukacita dalam seluruh pemberitaan Injil. Semua kru yang ada Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam situasi masa raya Advent ini Tuhan. Engkau berkati semua umat-Mu supaya ada dalam ketenangan, ada dalam keadaan baik, tetap ada dalam sukacita walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya keselamatan disediakan Tuhan bagi kami, dan di dalam segala hal Tuhan tetap menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.